Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Cuma Allah Akbar terus dipanggil gitu, udah nggak nyaut, saya minumin aja udah nggak mau, dia gode kayak gitu, langsung dibawa ke rumah sakit Permata sama anaknya. Sampai di sana udah nggak ada, udah meninggal. Meninggalkan duka Krisdayanti atas meninggalnya orang terkasih. Di lain kisah, kisruh polemik harta warisan keluarga Atika Hasiholan bergulir semakin panas. Setelah sebelumnya, Atika menjalani pemeriksaan sebagai saksi Selasa 4 Februari 2025 kemarin, giliran Ratna Sarumpait mendatangi Bareskrim Mabes Polri sebagai terlapor atas kasus dugaan penggelapan yang dilaporkan cucunya Husin Kamal. Setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam, di hadapan awak media, Ratna membantah tegas tudingan sang cucu. Ia bahkan menyebut harta yang dipersoalkan oleh cucunya tersebut sampai sekarang masih ada dan tak mungkin diselewengkan, apalagi mengingat usianya yang sudah tua. Lebih lanjut, Ratna juga belak-belakan mengatakan bahwa Husin tidak berhak atas harta milik ayahnya selagi yang bersangkutan masih hidup. Lantas, apa yang membuat Husin tega melaporkan neneknya sendiri? Lalu benarkah selama ini Ratna memang menjadi sosok yang dititipkan untuk mengurus harta warisan putranya? Memastikan bahwa aku tidak menggelapkan apa-apa. Apalagi aku serumah dengan anakku sendiri, ya. Dan memastikan untuk cucu saya sendiri yang melaporkan saya menyadari bahwa harta yang dia persoalkan itu bukan harta dia. Itu harta dari Iqbal, bapaknya. Selama Iqbal masih hidup, anak-anak Iqbal tidak berhak mempersoalkan itu. Masa kalian percaya saya menggelapkan barang dari anak kandung saya sendiri? Emang saya mau bawa kemana? Udah tinggal, umur saya udah tinggal segini. Harapan saya ini kalau nggak ada pengampuan, ayah saya balik lagi kepada kami, sudah sepatutnya tanggung jawab anak-anaknya, saya dan abang saya untuk mengurus keluarga, baik itu adik saya karena dia masih di bawah umur, dan mengurus ayah saya, ya karena ayah saya juga berkebutuhan khusus ya, karena tidak cakap hukum tadi. Meski dilaporkan oleh cucunya sendiri, namun Ratna Sarumpait menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan suratan takdir. Ia juga menduga perilaku Husin dipengaruhi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Namun Husin mengakui bahwa sejak neneknya menjadi pengampu ayahnya yang sakit skizofrenia, semua harta warisan ayahnya dipegang oleh sang nenek, bahkan dirinya tidak pernah dinafkahi sejak 2021. Semua yang dia ceritakan itu adalah cerita ketika dia masih sangat kecil. Jadi ada yang merusak cara berpikir dia, bukan salah paham, salah didik. Ya, dan saya rasa ya cucu saya juga dia udah dewasa, dia harus berpikir benar, dia harus menghormati orang tua dari orang tuanya, jangan hanya meributkan persoalan harta orang tuanya. Nggak ada api, nggak ada asap. Kami nggak nanya soal harta ayah saya kalau misalkan semua berjalan baik-baik aja. Nih menjadi puncak permasalahan semenjak per 2021 ayah saya tidak menafkahi sepeser pun sama sekali, dan RS juga sadar dan tahu tidak ingin menafkahi. Ya sudah, itu mulai konflik di situ. Kakak saya dibantu oleh ibu saya sebagai seorang pengampu tetap memberikan biaya kehidupan untuk anak-anaknya dan membiarkan rumah yang dia beli untuk ditinggalkan oleh anak-anaknya dan istrinya itu. Ya, dari tahun 2012 sampai tahun dia bilang 2021. Lebih lanjut, Husin menegaskan bahwa alasannya membawa masalah ini ke publik hanya demi pendidikan untuk adiknya yang masih di bawah umur.
Ia pun heran dengan pernyataan Ratna yang menafkahi adiknya untuk biaya pendidikan karena menurut Husin sampai saat ini tidak ada dukungan tersebut. Husin turut mengungkapkan bahwa hak waris yang dipunya ayahnya termasuk kos-kosan, tanah dan sejumlah properti lainnya ada di tangan sang nenek. Sementara itu, Atika Hasiholan juga merasa bingung dengan drama keluarganya yang jadi sorotan karena pembagian harta warisan sang ayah yang meninggal pada tahun 2007 sebenarnya telah selesai dilakukan sejak lebih dari 1 dekade lalu. Atika juga merasa aneh karena Husin mempermasalahkan warisan ayahnya yang bahkan hingga kini masih hidup. Nah itu kami hidup dari bagian dari situ, dari uang bulanan, dari uang kos-kos putri itu dan lain sebagainya. Cuman memang nggak ada transparansi secara jelas daripada Ibu RS, baik itu ngomong secara data, jadi hanya disampaikan secara lisan aja, Kak. Bohong, itu fitnah. Buktinya banyak. Jadi Buktinya mana ini masalah yang membuat saya terganggu. Ada fitnah di sini, ada cerita penggelapan. Ini ayahnya masih hidup. Oke. Ayahnya masih hidup, belum meninggal loh. Alhamdulillah. Ya, kenapa dia harus mempermasalahkan itu? Ya ini gak ada urusan damai, dia cucu saya, darah daging saya. Gak mungkin juga saya dipenjarakan. Di sini dia melapor ke sini. Kalau dia nggak melapor ke sini kan nggak ada masalah. Pokoknya ini selesai, insya Allah semua selesai dan mudah-mudahan semua jadi lebih baik, oke? Jadi kalau emang mau diselesaikan secara kekeluargaan, ayo monggo kita membuka pintu mediasi yang seluas-luasnya. Tapi kalau memang tidak ingin juga ya sudah ikuti saja proses hukum seperti itu karena kita juga di negara hukum ya. Berbeda dari drama warisan keluarga Atika Hasiholan yang dilaporkan cucu Ratna Sarumpait, kisah miris justru mewarnai langkanya gas LPG 3 kg yang sempat heboh beberapa hari belakangan sebelum akhirnya Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan pengecer kembali menjual gas melon. Ya, sebelumnya berbagai antrian warga yang mencari gas LPG 3 kg sempat terjadi di mana-mana. Namun di tengah heboh antrian tersebut, diduga gara-gara harus mencari dan ikut mengantri hingga 1 jam untuk membeli si melon, Yoni, nenek berusia 62 tahun warga Pamulang Selatan, Tangsel, akhirnya harus meregang nyawa Senin siang kemarin. Hal ini pun sontak jadi viral di tengah banyaknya masyarakat yang memang membutuhkan gas LPG untuk memasak. Kalau cuman kita buat ngantri hari ini, apalagi sampai pingsan, sampai sakit, ada yang meninggal bahkan, itu kan jadi sepertinya menimbulkan keresahan ya buat masyarakat. Karena beritanya kayak gini, orang panik, terus ikut ngantri, padahal kalau misalnya pikir akal sehat, ya tetap aja harus beli beberapa hari kemudian gitu loh. Dan harus dengan harga yang itu. Yang paling penting adalah barangnya jangan sampai nggak ada, terus barangnya jangan sampai ngilang, kan gitu. Kabarnya nih pemirsa, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, korban yang sehari-hari berjualan nasi uduk diduga terpaksa harus bolak-balik berjalan kaki hingga ratusan meter dari rumahnya menuju agen penjual LPG. Setibanya di agen, korban pun masih harus mengantri hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa membawa pulang 2 tabung si melon. Tapi setibanya di rumah, korban tampak lemas dan tidak merespon ketika diajak bicara. Keluarga yang panik segera membawa korban ke rumah sakit.
Namun dalam perjalanan, korban sudah keburu menghembuskan nafas terakhirnya. Terus pagi ketemu saya di depan. Saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa, Po?" "Disuruh ngambil KTP." "Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Udahlah saya pulang, bayar sayur, dia jalan berangkat. Pas gitu yang punya laundry di depan ke rumah. Robi manggilin anak ini, kata istrinya, "Robi nggak ada, Mas, kenapa?" "Itu nenek emaknya Robi itu jatuh," katanya. "Tapi bukan jatuh," katanya, "cuma duduk istirahat." Dijemputlah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bawa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang, "Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar." Tapi saya tanya udah nggak nyaut, cuma Allahu Akbar terus dipanggil gitu. Udah nggak nyaut, saya minumin aja udah nggak mau, dia gode kayak gitu. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata sama anaknya. Sampai di sana udah nggak ada, udah meninggal. Viralnya antrian panjang warga berburu si melon membuat tim Silet tergelitik juga nih pemirsa untuk mengecek kondisi di lapangan. Ya, kemarin tim Silet bersama penyanyi dangdut Citra Yunita mendatangi para pedagang pemakai gas LPG 3 kg yang ada di wilayah Tangerang hingga mendatangi pangkalan gas guna mengetahui secara langsung tata cara baru pembelian gas LPG 3 kg. Oh susah ya, emang susah. Terus mahal apa gimana, Pak? Ya mahal sih, kan biasanya 20, yakin sekarang kan ada yang 25, 27. Oh jadi beda-beda ya Pak ya? Beda, iya. Pak Wawan gimana nih kalau masalah gas yang 3 kilo ini? Ya sangat susah sih nyarinya. Waktu semingguan terakhir ini. Pak, kita mau menanyakan gas yang 3 kilo itu gimana Pak? Katanya kan langka ya? Oh langka banget itu gasnya. Kita juga belinya juga mahal di eceran. Oh, terus Bapak cara ngedapetinnya gimana? Apa? Ya nyari keliling. Keliling ya? Iya. Pernah nggak sampai nggak dapet gitu Pak? Pernah. Oh, kapan itu? Oh ya hampir tiap hari. Oh, hampir tiap hari. Iya. Kalau bisa diperbanyak Kalau bisa ya? diperbanyak suplainya. Jadi begitu, apalagi khususnya pedagang-pedagang kaki lima ya Kak, karena itu kebutuhan utama mereka banget gitu loh. Kalau bisa lebih diperhatikan lagi buat dipermudah untuk dibantulah untuk memperhatikan kembali masyarakat yang ke bawah itu. Iya kemarin sempat nyantri. Kemarin aku nggak ngitung ya karena aku dari siang tuh pulang-pulang sore hampir mau maghrib atau apa gitu. Yang dipermudah aja di warung-warung terdekat kayak Madura, jadi biar kayak gampang dicari aja. Saya alokasi taruhlah normalnya 100, ya paling dapat sekarang setengah dari itu. Itu per hari Pak? Per hari sekarang. Itu pun harus pakai KTP. Lalu seperti apa juga ya kocaknya pelawak senior Ginanjar saat sebelumnya sempat turun langsung ke salah satu pasar di Depok guna mengecek kenaikan harga bahan pokok. Benarkah naik semua? Halo pemirsa Silet RCTI di seluruh tanah air, Ginanjar Marskawan. Saya pengen ngecek harga-harga yang pada naik nih. Oh nanya ibu ya, ini harga cabai berapa sekarang Bu? Yang ini sekarang mahal banget Bapak, 80. Ini 120. Ternyata benar pemirsa yang dibilang sama istri saya, harga cabai bener-beneran naik. Saya kirain mau ngeledekin saya doang. Ternyata bener. Mau nanya-nanya dan mau naik, mohon maaf ya. Harga daging naik nggak nih, harga ayam? Iya naik bos, naik.